Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak dan Ibu investor dan calon investor dalam kegiatan Public Expose Live 2023. KSEI bersama dengan OJK, BEI, dan KPI mendukung penuh pelaksanaan Public Expose Live 2023 dalam rangka memperingati 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Acara ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan informasi perusahaan tercatat kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada acara ini, peserta dapat mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja, perkembangan bisnis, kondisi keuangan, maupun rencana dari perusahaan tercatat. Tentunya kami berharap seluruh informasi yang disampaikan dapat menjadi salah satu dasar bagi investor untuk pengambilan keputusan berinvestasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan investor, KSEI telah menyediakan fasilitas akses KSEI yang dapat dimanfaatkan oleh investor untuk memantau portofolio investasinya. Fasilitas akses KSEI juga terhubung dengan sistem Easy KSEI, di mana investor dapat mengikuti rapat umum pemegang saham secara online. Semoga pengembangan infrastruktur yang kami sediakan ini bermanfaat bagi industri, khususnya bagi investor, dalam berinvestasi di pasar modal secara efektif dan efisien. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak dan juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan juga Ibu dalam acara Public Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Wiki Adrian dari IDX Channel selaku moderator yang akan membantu acara kali ini. Dan pada sesi Public Expose kali ini akan diisi oleh PT Semen Indonesia Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan SMGR. PT Semen Indonesia Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 8 Juli 1991 sebagai produsen semen. PT Semen Indonesia Tbk bergerak di bidang industri dasar. Dan berikutnya kita akan simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Awali harimu dengan inspirasi. Karena kita harus terus bergerak. Memutar roda ekonomi. Merancang masa depan. Kami adalah SIG, perusahaan solusi bangunan multinasional yang terdepan di Indonesia. Produk dan layanan kami telah teruji. Cepat, berkualitas, ramah lingkungan, mendukung upaya transformasi berkelanjutan, selalu melampaui jangkauan bersama SIG. Go Beyond Next. Baik, baru saja kita simak company profile dari PT Semen Indonesia Tbk. Perlu kami ingatkan bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang untuk merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya hadirin yang kami hormati, berikut saya akan perkenalkan terlebih dahulu perwakilan dari perseroan PT Semen Indonesia yang saat ini sudah hadir di tengah kita semua. Yang tentu saja saya akan sapa. Yang pertama ada Bapak Doni Arsal selaku Direktur Utama SMGR. Kemudian ada Bapak Andriano Hosni Panangian, beliau adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio. Dan juga ada Bapak Subhan, Direktur Bisnis dan Pemasaran. Kemudian juga ada Bapak Hasan Arifin, SVP of Finance, dan juga ada Ibu Febriandita Kusuma selaku SVP of Strategic Finance dan Investor Relation. Dan juga bergabung pada kesempatan kali ini ada Bapak Gatut Wicaksono, SVP of Marketing, dan juga Bapak Joni Gunawan, SVP of Sales. Terima kasih Bapak dan juga Ibu telah disempatkan untuk bergabung. Salam sehat selalu.
Baik, bagi peserta yang sudah bergabung selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami silakan untuk Anda menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari perseroan. Dan langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan kepada Bapak dan juga Ibu, kami silakan. Selamat pagi, terima kasih Mas Wiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari yang berbahagia ini kami ingin memaparkan terkait dengan update perusahaan PT Semen Indonesia Persero Tbk dan juga profil kinerja yang telah kita capai sampai dengan kuartal 3 2023. Ya, mungkin langsung saja, Mas Wiki. Slide-nya mungkin supaya bisa ditampilkan. Baik. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi secara umum mungkin sudah diketahui bahwa Semen Indonesia itu adalah produsen terbesar semen dan building material di Indonesia dengan 86,5 juta ton kapasitas per tahun, di mana kita memiliki lini bisnis bukan hanya di semen manufacturing, tapi juga kita memiliki bisnis turunan semen seperti ready mix, mortar, precast, dan secara konsolidasi terintegrasi dengan fungsi-fungsi pendukung yang ada di anak perusahaan kami dari sisi pertambangan, kemasan, pengolahan limbah, logistik, kemudian juga property management dan IT services. Kami telah bertransformasi secara berevolusi dengan konsolidasi di market. Kita mengakuisisi PT Holcim Indonesia 2019, kemudian juga diikuti dengan konsolidasi dengan Semen Batu Raja yang baru saja terjadi di akhir 2022 yang lalu, yang secara umum membentuk konsolidasi dan juga integrasi dari jaringan dan juga infrastruktur secara menyeluruh di seluruh Indonesia yang lebih optimal. Seperti diketahui, pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham mayoritas dengan 51% dan sisanya dari sisi publik. Kalau kita ketahui dari sisi industri, mungkin slide selanjutnya, secara umum fasilitas produksi kita tersebar di seluruh Indonesia dengan 9 lokasi pabrik yang terintegrasi dengan 26 pabrik pengantongan, kemudian 8 grinding plant dan pelabuhan. Jadi positioning kita di seluruh Indonesia itu cukup ekstensif dari Sabang sampai Merauke, dan kita juga mengcover jaringan distribusi sebanyak 385 distributor yang mengcover 70.000 retail stores di seluruh Indonesia. Next slide. Secara umum kita ketahui memang kondisi industri di Indonesia ini oversupply saat ini. Namun oversupply ini perlu kita perhatikan secara cermat bahwa dari 120 kapasitas itu sekitar 85 ton itu adalah fully integrated plant dan sisanya itu adalah grinding plant dan juga packing plant facility. Demand sekitar 63 juta ton. Namun kalau kita lihat dari sisi kompetitor landscape yang ada, sebenarnya relatif tidak fragmented. Jadi kalau dilihat sampai dengan saat ini itu hanya 4 pemain yang menguasai sekitar 95% dari pasar, ya, di mana Semen Indonesia adalah yang terbesar dengan sekitar 50,5% market share, dan di mana akhir tahun 2023 ini sudah meningkat, kemudian diikuti dengan Indosemen, Conch, dan Merah Putih. Nah, telah terjadi konsolidasi di market, di mana sampai dengan saat ini, dari 15 pemain di tahun 2021, itu sisa tinggal 13 pemain saat ini. Yang diketahui kita baru saja berintegrasi dengan Semen Batu Raja di akhir tahun 2022, yang memperkuat platform jaringan kita di Sumatera. Kemudian juga Indosemen seperti diketahui melakukan integrasi juga dengan Bosowa, dan di akhir tahun ini juga seperti diketahui telah terjadi juga follow up integrasi yang terjadi antara Indosemen dan Semen Grobogan, yang membuat sebenarnya kondisi kompetitor landscape-nya itu semakin
lebih baik gitu ya dari sisi pengelolaan market. Nah, kita juga melihat bahwa driver pertumbuhan demand di Indonesia ini masih sangat kuat. Kalau diperhatikan 70% dari struktur revenue itu berasal dari segmen retail dan sekitar 30% itu dari segmen projects. Nah, dari sisi retail sendiri sebenarnya banyak driver yang bisa menjadi leverage untuk bisa meningkatkan pertumbuhan kembali di masa depan. Contohnya kalau kita ketahui di Indonesia secara semen per kapita itu masih sangat rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Kemudian dari sisi backlog perumahan nasional itu masih ada sekitar 12,75 juta unit backlog per tahun 2022 yang tentunya ini akan menjadi driver dari pertumbuhan demand khususnya di segmen retail. Dan yang menarik adalah dari sisi segmen project, di mana kalau kita ketahui tahun ini saja sebenarnya dari sisi bulk atau penjualan semen curah itu pertumbuhannya double digit didukung oleh proyek-proyek strategis nasional. Salah satu yang terbesar itu adalah proyek jalan tol di Sumatera, Trans Sumatera yang akan di-expedite pengerjaannya agar bisa selesai di kuartal 1 2025. Kemudian proyek IKN yang kita lihat juga menjadi driver terbesar dari penjualan curah. Dan banyak lagi proyek-proyek strategis, contohnya di Kalimantan Utara, smelter projects di Indonesia bagian timur, dan juga beberapa proyek-proyek lain di Jawa dan Sumatera. Dan ini adalah yang mendorong demand bisa tumbuh lebih cepat lagi di masa-masa mendatang. Nah, kalau kita lihat sebaran dari demand di slide selanjutnya, sebenarnya konsentrasi demand terbesar itu ada di Jawa dan Sumatera saat ini, di mana Jawa, Sumatera, Bali itu berkontribusi sekitar 75% dari demand. Dan kalau diperhatikan, karakteristik dari industri semen, di mana produknya itu adalah heavy dan low value, sehingga positioning dari lokasi dari pabrik, dari infrastruktur itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan supply dan mendapatkan pasar. Nah, itu sudah dimiliki oleh kami dengan konsolidasi yang sudah kita lakukan. 2019 mengakuisisi Holcim Indonesia yang sekarang bernama Solusi Bangun Indonesia, dan 2022 berintegrasi dengan Semen Batu Raja, sehingga secara umum platform kami di Sumatera dan Jawa yang merupakan 75% dari kontributor demand itu sangat optimal saat ini. Nah, itu kenapa kalau kita lihat walaupun oversupply, tapi relatively dari sisi utilisasi fasilitas, kami boleh dibilang utilisasi fasilitas kami sudah bisa secara rata-rata itu di atas 70%. Ya. Bahkan di akhir-akhir tahun atau kuartal 3, kuartal 4 itu bisa sampai sekitar 85-90% utilisasi. Belum lagi didukung oleh infrastruktur port yang mendukung pasar ekspor. Jadi kami memiliki kapasitas untuk ekspor saat ini itu sampai dengan 8,5 juta yang kami utilisasi dan optimalisasi secara penuh. Nah, itu kenapa walaupun dinamika pasar yang dilihat oversupply, namun oversupply itu sendiri perlu kita lihat secara detail di mana lokasi yang paling dekat dengan central gravity of the market. Karena kalau kita perhatikan contohnya misalnya Conch itu lokasinya ada di Indonesia bagian timur yang relatively kontributor terhadap marketnya itu relatif lebih kecil saat ini. Itu kenapa sekitar 50% kapasitasnya itu dari Conch tersebut dia gunakan untuk pasar ekspor. Begitu juga dengan pesaing yang lain. Jadi secara relatif walaupun oversupply, namun positioning kami di market atau di central gravity of the pasar itu sangat optimal saat ini. Next-nya. Nah, itu menjadi basis atau fondasi kami untuk terus mengoptimalisasikan dan berevolusi dengan 4 strategi usaha yang utama. Yang pertama adalah dari sisi Red Ocean, di mana Red Ocean ini adalah bagaimana kita bisa mengoptimalisasi market yang existing dengan micro market strategy, kemudian mengutilisasi brand yang kita punya, jaringan distribusi dan jaringan retail stores yang sudah menjadi coverage kita untuk terus memberikan kontribusi
terhadap profitability dari produk Red Ocean. Nah, tapi juga penting untuk bisa memikirkan bagaimana kita mendiversifikasi produk. Karena kembali seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa segmen project saat ini itu menjadi driver yang cukup besar. Sehingga untuk segmen project ini perlu kita introduce produk-produk baru yang bisa memberikan solusi. Jadi bukan hanya berjualan semen, tapi juga memberikan solusi terhadap kegiatan konstruksi. Kita sudah memiliki, contohnya solusi ready mix, kemudian solusi masonry, mortar, dan kita leverage lagi terutama dengan kerjasama yang sudah kita bangun sejak 2021 dengan partner kita dari Jepang, yakni Taheo Cement Corporation, di mana kita memanfaatkan inovasi produk-produk mereka untuk solusi construction terutama di proyek-proyek besar. Salah satu contohnya adalah kita sebentar lagi akan launching untuk proyek jalan tol di Sumatera dan juga di IKN untuk soil stabilizer. Ini sangat penting untuk mendukung suatu proyek itu konstruksinya bisa berjalan dengan cepat karena karakteristik dari soil di Indonesia itu adalah soft sehingga membutuhkan solusi seperti ini untuk bisa mempercepat waktu dari proses konstruksi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari sisi optimalisasi atau mungkin slide sebelumnya, dari sisi bagaimana kita bisa mengoptimalisasi operational excellence kita. Nah, ini kita lakukan dengan terus meningkatkan penggunaan efektivitas dari penggunaan batu bara. Contohnya dari sisi specific electrical energy consumption reduction dan juga thermal energy consumption reduction, dan juga bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan konsolidasi kargo melalui anak perusahaan kita Semen Indonesia Logistik. Yang terpenting berikutnya adalah dari sisi ESG. Nah, ESG ini adalah aspek penting karena ini merupakan tulang punggung kita untuk bisa going concern, di mana kita sudah menetapkan ESG framework untuk penurunan karbon dengan meningkatkan thermal substitution rate untuk mensubstitusi batu bara. Ini kita lakukan dengan memanfaatkan municipal waste dan juga industrial waste yang akan kita olah menjadi refuse derived fuel yang bisa mensubstitusi coal sehingga bisa menurunkan karbon emisi. Itu untuk yang scope 1. Kemudian untuk yang scope 2, kita juga sudah memiliki program untuk implementasi panel surya atau solar panel untuk mensubstitusi kebutuhan listrik kita dari listrik yang menggunakan fossil fuel. Nah, ini kita sudah lakukan dan kita punya target di 2030 untuk bisa menurunkan thermal carbon emission kita di scope 1 dan 2 sesuai dengan IEA standard atau 2 degree scenario. Nah, hal tersebut kita lakukan dengan berbagai strategi yang kita sudah jelaskan tadi, dan untuk pasar domestik kita juga terus untuk mengembangkan atau memperkuat micro market strategy dan juga untuk bisa terus meningkatkan ekspor kita. Nah, kemudian dari sisi strategi-strategi tersebut, kalau kita bisa lanjut ke kinerja, maka kita lihat di Q3 2023 ini secara umum kinerja kita cukup baik. Mungkin bisa di slide selanjutnya. Nah, jadi kalau kita lihat di Q3 2023, sebenarnya pertumbuhan permintaan semen itu secara umum sudah menunjukkan tanda positif. Di Q3 sendiri demand itu sudah meningkat sekitar 5,9%. Kemudian ini juga sangat didukung oleh segmen bulk ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya segmen bulk ini sampai dengan 9 month itu sudah tumbuh cukup tinggi. Dan ini juga didukung oleh kemampuan kita untuk bisa terus memanfaatkan jaringan distribusi kita, sehingga secara umum kita bisa meningkatkan pendapatan sekitar 4% di 9 bulan pertama, dan meningkatkan laba bersih kita sekitar 1,8% di 9 bulan 2023. Secara Red Ocean, pertumbuhan volume penjualan tumbuh 5,9%,
dari 27.563.000 menjadi 29.203.000 di 9 bulan pertama. Dan kita juga mengoptimalkan ekspor kita, di mana ekspor kita tumbuh sekitar 34,1% di 9 bulan pertama. Dan kita juga terus mendorong penjualan produk-produk alternatif atau turunan dari semen, contohnya ready mix, Speedcrete, TrueCrete, Minimix, dan juga special application semen yang tumbuh signifikan di tahun 2023 ini, di mana kalau dari sisi ready mix tumbuh 7,7% dan masonry atau special application semen kami tumbuh cukup besar sekitar 39,2%. Dan kita juga melakukan seperti yang tadi ya, strategi operational excellence yang sudah menunjukkan hasil di 2023, di mana kita bisa mengefisiensikan beban usaha kami di 9 bulan ini dengan efisiensi sekitar 8,1% dan juga menurunkan clinker factor PCC dari 63,2% menjadi 61,8%. Ini juga salah satu aspek yang kita dorong untuk bisa mendukung program dekarbonisasi. Dan dari sisi financial resiliency, kita juga terus mengelola balance sheet dan juga leverage sehingga kita bisa optimalkan beban keuangan yang bisa lebih efisien sekitar 4,3% dibandingkan tahun lalu. Dan program dekarbonisasi terus kita lanjutkan dan kita bisa meningkatkan thermal substitution rate kita ke level 7,3% di 9 bulan 2023 sehingga bisa menurunkan emisi karbon kita sekitar 0,3% di 9 bulan pertama 2023. Next ya. Nah, jadi kalau kita lihat seluruh strategi yang kita sudah tetapkan tersebut secara umum dapat dilihat di hasil kinerja di mana kita bisa meningkatkan pendapatan, kemudian juga kita bisa mengefisiensikan atau memanage cost secara relatif lebih baik, sehingga secara umum kita bisa mendapatkan laba bersih yang lebih tinggi, 1,8% dibandingkan tahun lalu, dari 1,6 triliun menjadi 1,7 triliun. Dan memang kalau kita lihat di era cost push di mana di tahun ini kalau kita lihat impact dari peningkatan bahan bakar dan juga fuel yang sudah terimplikasi secara full year, kita bisa jaga dengan efisiensi beban usaha dan beban-beban lainnya, dan juga meningkatkan penjualan baik dari sisi Red Ocean dan Blue Ocean sehingga berkontribusi terhadap peningkatan earnings secara keseluruhan. Nah, ini terus akan kita lakukan dan kita memang melihat potensi market itu cukup besar, terutama dari driver project strategis nasional yang kita lihat memang akan terus bertumbuh sampai dengan 5 tahun ke depan. Dan kita harapkan dengan kombinasi program cost management dan juga optimalisasi Red Ocean, Blue Ocean, optimalisasi ekspor, kita melihat peluang untuk bisa terus meningkatkan profitability dan juga earning ke depannya untuk meningkatkan value bagi para shareholder. Demikian paparan dari kami. Terima kasih dan saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada perwakilan perseroan atas pemaparan yang sudah diberikan, dan pada kesempatan kali ini juga sudah bergabung Bapak Doni Arsal, Direktur Utama SMGR, dan juga Ibu Vita Mahreini, Corporate Secretary dari SMGR. Terima kasih sudah bergabung Bapak dan juga Ibu. Dan segera kita akan masuki sesi tanya jawab, dan kami melihat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan coba bacakan pertanyaan yang pertama. Kita akan lihat kira-kira ini pertanyaan datangnya adalah dari Bapak Aska dari Bisnis Indonesia. Pasar semen menunjukkan pertumbuhan positif pada kuartal 3 tahun 2023, walaupun sempat mengalami kontraksi pada semester 1 tahun 2023. Apakah pertumbuhan ini juga dirasakan oleh SIG? Kemudian pertanyaan berikutnya masih dari Pak Aska adalah bagaimana SIG melihat prospek pasar semen ke depan dan strategi apa yang disiapkan?
Untuk dua pertanyaan ini saya silakan kepada Bapak Subhan dan juga Pak Hosni untuk menjawab. Silakan Bapak-bapak. Mungkin Pak Subhan, kalau ada bisa mulai jawaban, nanti saya akan tambahkan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Memang tadi seperti yang dipaparkan oleh Pak Hosni bahwa memang kalau kita lihat di Q3 pertumbuhan semen cukup atraktif dibanding dengan Q2 ya. Kalau kita lihat sampai dengan first half memang masih minus, tetapi di Q3 ini pertumbuhannya cukup baik. Kalau kita lihat secara total mengalami pertumbuhan sekitar 6,6%, dan semua segmen mengalami pertumbuhan baik dari sisi retail maupun dari sisi project base. Dan kalau kita lihat ini sejalan, pertumbuhan di Q3 ini sejalan dengan pertumbuhan volume kami ya di Semen Indonesia Group, sehingga memang kalau kita lihat di Q3 kami bisa bertumbuh meskipun sedikit melebihi dari pertumbuhan market. Kemudian yang kedua, tergambar juga bahwa dengan peningkatan volume supply kami, terutama tadi di beberapa proyek IKN maupun Jalan Tol Sumatera, inilah yang menjadi salah satu driver utama yang menyebabkan sehingga supply kami bisa melebihi dari pertumbuhan pasar. Kedepannya saya kira berbagai strategi yang kita kembangkan untuk menghadapi kondisi industri yang saya kira secara landscape industri ke depan masih over capacity, sehingga memang kita masih fokus bagaimana pengembangan pasar dan diversifikasi produk, terutama tadi seperti yang dijelaskan Pak Hosni bahwa kita punya strategis yang bisa mengembangkan produk-produk yang secara landscape industri sangat dibutuhkan di dalam pengembangan proyek, terutama di IKN dan beberapa proyek-proyek strategis yang memang secara geografis sangat membutuhkan spesifik semen tertentu. Mungkin itu sih tambahan dari saya, Pak. Baik, Pak Suwan, terima kasih atas jawabannya. Pak Husni, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi menyambut dari jawaban dari yang sudah disampaikan Pak Subhan. Secara umum kami melihat bahwa market ini demand-nya masih sangat besar ya, terutama kalau kita lihat kan tadi 70% itu sebenarnya dari segmen retail, 30% dari segmen projects. Nah, segmen retailnya sendiri, ini kita cukup beruntung karena dari 70% segmen retail ini, sebenarnya 80% ini lebih banyak kan mid income, yang 80% dari 80% tersebut adalah generasi muda ya. Kita memiliki potensi untuk bisa memiliki young generation yang secara umum punya ekspektasi lebih untuk bisa mengembangkan standar kehidupan. Nah, ini yang akan menjadi driver utama untuk segmen retail. Jadi bukan hanya di project, tapi kita juga melihat segmen retail ini juga pastinya tentunya akan memberikan dorongan demand ke depannya. Baik, itu saja Pak Hosni. Oke, untuk pertanyaan nomor 1 dan juga 2 tadi sudah disampaikan oleh Pak Aska ya, dari Bisnis Indonesia, dan juga sudah dijawab oleh kedua narasumber. Berikutnya adalah kita menuju ke pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Tri nih ya, dari Petromindo. Izin bertanya, berapa besar konsumsi batu bara perseroan untuk bahan bakar pada tahun 2023 ini, dan juga lalu berapa besar kebutuhan batu bara perseroan untuk 2024? Pertanyaan ini mungkin dapat dijawab oleh Pak Hosni. Silakan Pak Hosni. Secara rata-rata sekitar 6 juta ton per tahun. Namun memang kita yang seperti tadi saya sampaikan bahwa kita ada program untuk meningkatkan thermal substitution rate sehingga bisa menurunkan kebutuhan kita akan batu bara, dan juga ini kita lakukan dengan memanfaatkan municipal waste, industrial waste, dan alternative fuel yang sudah kita mulai sebenarnya dari tahun lalu. Makanya thermal substitution rate kita sudah meningkat, bahkan di tahun ini kita targetkan tuh akan ending di sekitar 8%. Target kita untuk mencapai sekitar 25% di tahun 2030. Jadi ekspektasinya setiap tahun dengan level production yang terus meningkat pun harusnya
ini akan menurunkan kebutuhan batu bara kita. Tapi kalau saat ini sendiri sekitar 6 juta, mungkin tahun depan itu akan berkurang sedikit lah, karena kita targetkan untuk thermal substitution rate bisa meningkat ke level sekitar 9,5 sampai 10%. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hosni. Berikutnya adalah pertanyaan ketiga. Ini terkait kerjasama dengan PLN untuk pengembangan 572 MWP solar panel. Mohon dapat disampaikan update terkait dengan hal ini. Mungkin untuk pertanyaan yang satu ini dapat dijawab oleh Pak Doni dan juga Pak Hosni ya. Saya ke Pak Doni terlebih dahulu, silakan Pak Doni. Baik, jadi kita udah kerjasama dengan PLN untuk bisa membangun solar panel di seluruh wilayah pabrik yang dimiliki oleh SIG Group. Ya. Follow up dari MOU tersebut, saat ini sedang melakukan studi, Pak. Yang kita harapkan dari hasil studi tersebut dapat diperoleh teknologi dan metode yang tepat yang mempertimbangkan kondisi dari masing-masing wilayah, dan kita harapkan tahun depan sudah kita bisa mulai 1-2 proyek yang kita akan laksanakan dari hasil studi tersebut ya, dan secara bertahap kita akan coba untuk bisa bangun, dan kita harapkan juga ke depannya kita akan bisa mencapai 20-25% ya dari kebutuhan listrik kita, dan karena PLN sebagai sumber utama dari penyedia listrik kita, jadi inisiatif ini bisa inline dengan kebijakan dari PLN juga, dan kita harapkan di lapangan juga tidak ditemukan masalah yang berarti ya, kira-kira gitu. Baik. Jadi sekarang masih studi ya. Baik. Terima kasih Pak Doni. Berikutnya Pak Hosni jika ingin menambahkan silakan. Ya, menambahkan dari penjelasan Pak Doni, jadi intinya sebenarnya untuk yang solar panel ini adalah fokus untuk bisa menurunkan emisi karbon dari skop 2. Jadi kalau tadi TSR dan juga substitusi batu bara dengan municipal waste itu untuk yang skop 1, kita ingin turunkan dari sekitar 590-an kilogram CO2, targetnya di 2030 turun ke level 500. Ini di skop 2. Nah, skop 2 ini adalah ujungnya skop 1, skop 2 kita akan targetkan untuk memenuhi IEA atau 2 degree scenario standard sampai dengan 2030. Jadi itu kenapa kita ingin mencapai 570 megawatt di 2030 untuk mendapatkan komposisi sekitar 25% dari solar panel. Gitu. Jadi ada 2 aspek yang akan kita targetkan di 2030. Penurunan emisi skop 2 dari sekitar sebelumnya 60-an ke sekitar 40-an kilogram CO2 per ton, dan juga efisiensi biaya listrik. Jadi kita bisa dapat 2 aspek tersebut nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Kemudian ini nampaknya kita masih punya waktu untuk menjawab pertanyaan berikutnya ya yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Noverius Lauli dari Kontan. Investor saat ini tidak hanya concern terhadap kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga pada aspek sosial dan juga lingkungan. Bisa dijelaskan bagaimana SIG menjalankan bisnis yang tetap menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan juga lingkungan? Mungkin untuk pertanyaan yang satu ini dapat dijawab oleh Pak Doni Arsal. Silakan Pak Doni. Baik, jika ada Bapak dan juga Ibu yang ingin juga melengkapi, kami silakan. Jadi beberapa pilar yang kita lakukan ya, tidak hanya dari sisi bottom line atau profitabilitas. Jadi kalau kita lihat, kita SIG merupakan BUMN dengan penggunaan TKDN terbesar di Indonesia. Jadi tahun ini kita mendapat penghargaan dari Bapak Presiden ya, lebih kurang 21 triliun. Itu bukti bahwa kita concern terhadap UMKM yang ada di kita, dan penggunaan TKDN kita terbesar. Juga pembinaan lingkungan yang berada di sekitar pabrik ya, kita lakukan dengan kerjasama
dari perusahaan-perusahaan atau lembaga yang akan mensupport bisnis daripada SIG seperti supplier, ya, penyedia-penyedia kebutuhan dari pabrik juga kita peroleh dari masyarakat sekitarnya. Juga kita pemberdayaan dari sisi distribusi. Hal lainnya adalah untuk lingkungan. Tadi seperti dikatakan bahwa kita lakukan beberapa program untuk penurunan emisi dengan penggunaan clinker factor yang lebih rendah, ya, dengan menggunakan green cement, ya, sehingga lebih ramah lingkungan. Juga penggunaan dari substitusi batu bara, ya, sehingga kita mengurangi emisi karbon. Jadi kita substitusi sekarang sudah mencapai 7% dari total kebutuhan batu bara melalui pengelolaan sampah. Di samping kita gunakan biomas, termasuk kaliandra, ya, sebagai upaya kita untuk lebih ramah kepada lingkungan. Dan hal yang disampaikan tadi juga kita akan switch penggunaan dari listrik yang mengandalkan batu bara yaitu PLN, kita akan switch ke solar panel. Nah, itu kira-kira secara umum apa yang kita lakukan terhadap lingkungan dan sosial, ya, tidak hanya mengejar atau fokus kepada profitabilitas. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Berikutnya kita ke satu pertanyaan terakhir, ya, yang disampaikan oleh peserta kita pada kesempatan kali ini. Ada Bapak Yusuf Afandi menanyakan bagaimana update terkait kebutuhan pasokan semen dengan adanya proyek IKN. Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Doni dan juga Pak Subhan, silakan. Mungkin Pak Subhan yang lebih pas, ya. Baik, silakan. Ya, artinya kalau dari saya sih kita akan support, ya. Kita juga udah majority supply untuk kebutuhan IKN sendiri, tapi berapa angkanya ini mungkin Pak Subhan bisa jelasin. Baik, silakan Pak Subhan. Ya, makasih Pak Dirut. Ya, memang kalau kita lihat terutama 3 bulan terakhir ini perkembangan IKN sangat luar biasa, ya, mengalami peningkatan sehingga kebutuhan semen juga akan terus mengalami peningkatan. Dan kami sudah mensuplai hampir 80% dari total kebutuhan IKN adalah dari SIG. Memang untuk menjamin supply ini karena di tahun 2024 ada beberapa proyek yang harus di speed up, ya, termasuk proyek bandara, sehingga memang untuk menjamin supply ini kami telah mengembangkan beberapa infrastruktur dan fasilitas supply chain kami di Balikpapan dan Samarinda, sehingga memang kita melihat bahwa proyek IKN ini adalah potensi pasar yang sangat besar. Kalau kita lihat roadmap-nya bahwa beberapa tahun ke depan itu sekitar 21,5 juta, ya, sampai 2045. Tetapi kalau kita lihat di tahun 2024 sekitar hampir 1 juta ton, ya, kalau kita lihat dari sisi roadmap kebutuhan IKN. Dan kami siap untuk mensuplai itu dengan mengembangkan beberapa infrastruktur kami secara fasilitas dan koordinasi dengan pihak pemilik proyek. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah ditanyakan. Untuk pertanyaan terakhir yang sudah masuk dalam sesi Q&A yang kita sama-sama tadi sudah lakukan, dan terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban yang sudah disampaikan. Demikianlah sesi tanya jawab dari Public Expose PT Semen Indonesia Tbk. Karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf untuk pertanyaan belum terjawab, dan Anda dapat menghubungi Investor Relation ataupun unit terkait dari PT Semen Indonesia Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami akan silakan kepada Bapak dan juga Ibu perwakilan dari Perseroan untuk memberikan closing statement. Kepada Bapak ataupun Ibu, saya silakan. Baik, terima kasih kepada IDX yang sudah menyelenggarakan Public Expose ini. Juga terima kasih kepada teman-teman semua investor, media, dan audiens lainnya yang mengikuti perkembangan SIG. Alhamdulillah, di tengah situasi yang cukup penuh tantangan, SIG berhasil tampil dengan kinerja yang baik, dan kita harapkan ke depan kita akan terus berkembang dan memberikan performance terbaik, ya, dari sisi kinerja perusahaan, dan kita harapkan juga diikuti dengan kinerja pergerakan harga saham.
Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni atas closing statement yang sudah diberikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Semen Indonesia Tbk. Mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari Perserwa dalam acara kali ini. Semoga informasi ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi bagi audiens yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Dan sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Semen Indonesia Tbk dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu perwakilan manajemen dari PT Semen Indonesia Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir secara virtual. Sampai jumpa di acara Public Expose berikutnya. Aku investor saham dan sukses terus atau maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat.